dikasihi dalam Yesus Kristus, marilah kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami datang kepadamu ya Tuhan pada hari Minggu yang berbahagia ini. Kami menaikkan pujian, kemuliaan dan kehormatan, karena sungguh Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami, Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sedetik pun. Kini kami bersama-sama dengan umat-Mu jemaat GPKI Rampoa. Dari rumah masing-masing kami menyatukan hati, pikiran kami dan roh kami, memuji menyembah Tuhan. Dan beberapa menit ke depan hati kami siap untuk dilawat, diberkati oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Aku berdoa kepadamu ya Bapa, Engkau adalah firman itu. Jadikan hati kami menjadi tanah yang subur, agar benih firman Tuhan kami baca renungkan pada hari ini boleh mendapat tempat yang layak dalam hidup kami, selanjutnya bertumbuh, berakar dan berbuah. Hamba-Mu yang Tuhan persiapkan untuk menjadi saluran berkat. Berkati bibir mulut ini, agar setiap perkataan yang keluar boleh menjadi berkat bagi jemaat yang mendengarnya. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengar. Demi nama Yesus Kristus firman Allah yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini terpilih dalam Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Dan pembacaan firman Tuhan akan dipandu oleh anak kekasih kita, Amanda Rufita. Saya persilahkan untuk membaca firman Tuhan. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6 di bawah perikop. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu siapakah dia yang menyelembungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahukan aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Terima kasih kepada adik Amanda yang sudah membacakan firman Tuhan, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Dari pembacaan Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Tema khotbah atau renungan pada hari Minggu ini adalah rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup manusia, setiap orang punya rencana. Dalam masa-masa COVID ini, 3 bulan sudah kita lewati, ada begitu banyak rencana yang gagal diakibatkan oleh situasi yang tidak kita hindari. Dan saya percaya sampai hari ini juga semua kita masing-masing memiliki rencana-rencana ke depan, rencana-rencana untuk kemajuan hidup. Namun dalam kenyataan hidup, sering kita jumpai ada rencana yang berhasil, ada juga rencana yang gagal. Ada banyak penyebab dari kegagalan suatu rencana. Tapi dalam bacaan firman Tuhan pada hari ini, kita melihat bahwa rencana Tuhan bagi orang percaya tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan bagi orang percaya tidak pernah gagal. Diakui oleh sang tokoh yang terkenal, Ayub. Seorang tokoh perjanjian lama yang cukup saleh, seorang tokoh perjanjian lama yang hidup benar, seorang tokoh perjanjian
lama yang begitu melimpah hartanya. Dalam kisah yang diceritakan Alkitab tentang Ayub, ada 4 poin penting yang perlu kita bagi untuk memahami perjalanan kehidupan Ayub. Dan dalam sejarah kehidupan itulah akhir daripada cerita itu. Ayub mengakui kehebatan Tuhan. Ayub mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidupnya. Dan dia berkata, tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam hidupnya. Dalam Ayub 1 ayat 1 sampai 5 dan pasal 1 sampai 3 itu berbicara tentang kehidupan Ayub. Ayub adalah seorang yang hidup saleh. Saleh atau disebut juga dengan kudus. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata kados. Orang yang terpisah kehidupannya dari kehidupan dunia dan mengkhususkan hidupnya untuk dipakai Tuhan. Ayub adalah tokoh yang hidupnya saleh. Tidak sekedar saleh, tapi dalam Alkitab, khususnya Ayub pasal 1 sampai 3, menceritakan bahwa Ayub hidup melimpah dengan kekayaan yang luar biasa. Di situ disebut bahwa ia mempunyai harta yang melimpah. Yang tercatat ada 7.000 ekor kambing domba, ada 3.000 ekor unta, 5.000 pasang lembu, 5.000 keledai betina, dan budak yang begitu besar. Kalau dilihat dari konteks milenial ini, Ayub mungkin termasuk salah satu konglomerat orang terkaya di dunia. Jadi kita bisa bayangkan betapa melimpahnya hartanya, betapa melimpahnya kekayaan Ayub, dan betapa hidup sucinya Ayub. Dia tidak sekedar saleh, dia tidak sekedar melimpah, tapi dia juga dikenal dengan orang yang dermawan. Yang kedua, kita melihat bahwa kehidupan Ayub dalam kondisi seperti ini, ia diizinkan Tuhan untuk dicobai oleh iblis. Di mana harta benda Ayub harus hilang, di mana harta benda Ayub yang merupakan orang terkenal kekayaannya harus begitu hilang seketika. 10 anaknya juga harus yang mengalami kehilangan karena mengalami kematian. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tidak sekedar dia kehilangan harta, tidak sekedar dia kehilangan orang-orang yang dicintai, tapi ia diizinkan Tuhan mengalami satu penyakit yang disebut borok. Penyakit yang tidak ada obatnya. Begitu dia mengalami satu penderitaan yang luar biasa, yang menjadi persoalan yang tidak terpecahkan sampai sekarang. Mengapa orang seperti Ayub harus mengalami ujian kehidupan yang begitu berat? Ayub yang tadinya saleh, hidup melimpah dengan kekayaan, tiba-tiba diizinkan Tuhan harus mengalami krisis ekonomi yang luar biasa. Dia diizinkan Tuhan harus mengalami krisis moral kehidupan yang luar biasa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau dia hanya kehilangan harta, dia mungkin akan berkata uang bisa dicari. Kalau mungkin kehilangan anak-anak yang dicintai, mungkin dia akan berkata, mungkin saya akan punya anak lagi. Tapi dia diizinkan Tuhan mengalami penyakit borok yang dari ujung kepala sampai ujung kuku kaki. Tidak ada kulit yang bebas dari cengkraman penyakit itu.
Bahkan ia menggoyahkan pakaiannya dan tidur di tanah. Bahkan anjing-anjing menjilat tubuhnya. Dalam keadaan krisis kehidupan yang luar biasa itulah, orang yang dekat dengan dia yang disebut istri yang sangat dicintainya tidak juga memberikan spirit moral. Istri yang dikasihinya juga tidak juga memberikan support, spirit, life, dan tidak juga memberikan spirit religius. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, yang ketiga adalah 3 sahabat-sahabatnya. Sahabat adalah orang yang kita andalkan akan memberikan support, memberikan spirit di tengah-tengah kita menghadapi pergumulan. Tetapi ketiga sahabat Ayub yang bernama Elifas, Baldad, dan Sofar, mereka memutuskan untuk mengungkapkan bela sungkawa, turut berduka cita bagi Ayub karena keadaannya tidak mengizinkan untuk hidup. Penderitaan yang amat sangat, saudara-saudara. Namun kita lihat dalam bacaan yang kita baca Ayub 42, kisah cerita yang panjang ditutup dengan satu jawaban yang sangat spektakuler. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Di akhir perjalanan kehidupan yang dialami oleh Ayub, di akhir daripada pergumulan panjang yang dialami oleh Ayub, penderitaan yang luar biasa, tapi ketabahan kesabaran dia menghadapi pergumulan itu menghantar dia. Ayub mengakui kedaulatan Tuhan. Ayub mengakui kehebatan Tuhan dalam hidupnya. Dan itu dicatat dalam sejarah. Ayub berkata, aku tahu bahwa tidak ada rancanganmu yang gagal. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam hidup yang kita jalani sekarang ini, ada banyak hal yang seringkali membuat kita menjadi pesimis. Ada banyak hal yang begitu membuat kita tidak optimis. Ada banyak hal yang membuat kita kadang-kadang putus asa. Terlebih di masa perjuangan pergumulan menghadapi COVID-19. Banyak orang optimis sehingga mengeluarkan statement bahwa kita harus berdampingan dengan COVID. Kita harus belajar berdamai dengan COVID. Tapi hari ini saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita harus mengakui kehebatan Allah. Kita harus mengakui kedaulatan Allah. Kita harus mengakui kekuasaan Tuhan dalam hidup. Bahwa di balik COVID-19, kita akan berkata bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam hidup. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, persoalan yang kita alami, kegagalan yang kita alami, pergumulan yang kita alami, jangan membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang pesimis. Tapi persoalan yang kita alami, kegagalan yang kita alami, pergumulan yang kita alami, harus membuat kita menjadi pengikut Kristus yang optimis. Alkitab memberikan catatan sejarah yang luar biasa, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang benar ditinggalkannya berjalan sendiri. Tapi ada Tuhan yang berperkara, ada Tuhan yang menyertai orang-orang yang dikasihinya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, oleh karena itu jangan pesimis dengan kegagalan. Oleh karena itu jangan pesimis dengan pergumulan. Karena kita tahu bahwa
Tuhan senantiasa menyertai kita. Sekalipun kita mengalami kegagalan, rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Tuhan menjadikan kita menjadi pemenang pada waktunya yang indah. Saudara-saudara jemaat GPG Rampoa yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, pergumulan masa pandemi ini adalah satu pergumulan yang panjang. Kita tidak sekedar menghadapi krisis moral, tapi kita akan menghadapi krisis ekonomi, krisis dalam kehidupan berkaitan dengan kebutuhan hidup. Tapi hari ini saya mengajak jemaat sekalian, jangan kita menjadi orang Kristen yang pesimis, tapi harus menjadi orang Kristen yang optimis, karena kita percaya rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, hidup kita bukanlah ditentukan oleh masalah. Hidup kita bukan ditentukan oleh pergumulan, tapi hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Ada satu lagu yang sering dinyanyikan oleh jemaat GPK Rampoa. Lagu itu berkata begini: tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat gigiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, hidup kita tidak ditentukan oleh berapa besarnya kegagalan. Hidup kita tidak ditentukan oleh berapa besarnya masalah. Hidup kita tidak ditentukan oleh berapa besarnya kekayaan yang kita miliki. Tapi hidup kita ditentukan oleh Tuhan penguasa langit dan bumi. Dikatakan Dia mengatur perjalanan kehidupan umat manusia. Someday kita akan berjumpa muka dengan Tuhan. Kita akan berjumpa face to face dengan Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, karena itu kita tidak perlu mengalami goncangan yang luar biasa. Hari-hari yang kita lalui awal bulan menghadapi COVID, saya berkata bahwa takut itu wajar, karena dalam ilmu psikologi takut itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Tapi pesimis dan ketakutan yang berlebihan akan membuat kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Tuhan memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Dan rancangan Tuhan adalah hari depan yang penuh pengharapan. Karena itu saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pergumulan, masalah, dan kegagalan bukan akhir daripada segalanya. Pergumulan dan kegagalan bukan akhir daripada segalanya. Kenapa? Karena kita percaya rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Rencana Tuhan tidak pernah gagal dan Tuhan setia menepati janjinya. Kalau janji manusia pasti gagal karena ditentukan oleh situasi dan kondisi. Rencana manusia bisa gagal karena ditentukan oleh situasi dan kondisi. Tadi di pendahuluan saya bilang, kita punya rencana yang banyak,
Tapi dengan datangnya pandemi 19 ini, COVID-19 ini, semua rancangan gagal. Saya berencana untuk pulang ke Kupang, untuk mengumpulkan keluarga, membuat persekutuan yang besar. Gagal saudara-saudara karena masa COVID ini. Tidak bisa pulang. Tapi hari ini saya bersyukur. Saya diberikan kesempatan berjumpa dengan saudara-saudara melalui media online ini. Saya percaya rancangan Tuhan indah adanya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita tidak perlu cemas dengan setiap permasalahan yang terjadi. Kita tidak perlu cemas dengan isu-isu yang sedang terjadi. Sebab kita memiliki Tuhan yang sanggup. Tuhan yang tidak pernah gagal untuk menolong kita. Tuhan tidak pernah gagal untuk menyatakan rencananya bagi kehidupan kita. Tuhan tidak pernah gagal untuk menepati janjinya dalam hidup kita. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Saudara-saudara, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayakanlah hidupmu kepada janji Tuhan. Karena janjinya tidak pernah gagal. Jangan kita jadi orang-orang seperti sahabatnya Ayub, yang hanya beriman pada situasi tertentu. Tapi ketika ujian kehidupan datang, mereka menjadi orang-orang yang pesimis. Kita perlu belajar daripada Ayub. Akhirnya dia mencabut perkataannya dan dia mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Ayub menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan ini. Keadaan kita mungkin tidak seperti yang dialami oleh Ayub. Kita belum seberapa seperti Ayub. Kalau Ayub begitu mengakui janji dan kehebatan Tuhan dalam hidupnya, kita perlu mengakui kehebatan Tuhan dalam hidup. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, percayakanlah hidup kita kepada Tuhan. Karena rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Percayakanlah hidup kita kepada Tuhan. Karena penyertaan Tuhan sempurna bagi hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.